Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita masih melanjutkan episode Kupas Berita lalu soal demo. Benar. Masih demo gak sih? Masih ya Mas? Mungkin masih. Walaupun memang intensitas dan jumlahnya itu semakin kecil. Iya. Dan buktinya Palmerah udah gak macet sekarang keretanya. Udah lancar lah yang Udah ngantar. tenang sekarang saya pulang. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Apa ya? Bukan berarti nyalain orang demo ya, enggak. Nah, jadi yang episode kali ini bedanya kita bahas orang-orang yang disorot netizen, Bang, yang memang vokal banget speak up soal demo ini. Jadi pionirnya, bener, yang paling maju lah. Dan Iya. ini mungkin yang membedakan demonstrasi kali ini dari demonstrasi-demonstrasi besar lainnya kan. Sekarang barangkali karena sudah semakin intensif orang menggunakan medsos, maka medsos itu menjadi salah satu alat atau senjata yang betul-betul digunakan baik oleh para demonstran maupun oleh para lawan demonstran kan. Dan disitulah lahir fenomena-fenomena baru. Dan ini yang menyebabkan yang kali ini memang luar biasa menarik buat kita semua. Betul. tantangan Menarik juga, tantangan. Menarik. Menarik. Dan ada jadi tantangan baru ya karena Iya, aku merasa tertantang. Iya. Iya benar. Jadi kita bakalan ngomongin beberapa orang yang memang disorot. Salah satunya yang paling disorot sama netizen itu ada namanya Salsa Erwina. ya. Dia ini aktivis diaspora, dia ini influencer, content creator juga. Jadi dia ini tinggal di Denmark. Jadi nggak di Indonesia. Dan dia adalah salah satu inisiator 17+8 tuntutan yang kemarin kita omongin, Bang. Nah, kenapa jadi rame? Karena jatuhnya sekarang tanggal berapa? Karena 7 September lalu dia baru aja di Denmark bikin gerakan Denmark Bergerak, Bang. Denmark Bergerak. Dan itu tuh katanya kayak dia tuh ngajakin mahasiswa, ayo sini mahasiswa-mahasiswa Denmark kumpul. Kita ngomongin soal Indonesia gitu. Bukan cuma mahasiswa Indonesia ya. Di infonya sih mahasiswa-mahasiswa Denmark. Yang Mahasiswa Indonesia yang kuliah di Denmark. Iya. Gitu. Dikumpulin lah, dan itu udah marak banget aksinya. Nah, karena si Salsa ini adalah inisiator 17+8, kan orang mikirnya, oh 17+8 ini kan emang fokusnya untuk DPR, kayak gitu kan. Nah, tapi di Denmark Bergerak ini yang disorotin sama netizen itu, kalau misalnya penonton bisa lihat, itu tuh pas si Salsa R berorasi, di belakangnya tuh ada foto. Sebenarnya bukan salsanya kan, ada cowok kan. Salsanya juga. Salsanya juga yang cowok itu ketua Persatuan Pelajar Indonesia. PPI. Ya, kalau yang PP itu yang kayak demonstran banget gitu. Iya. Iya, di belakangnya itu ada foto Pak Prabowo sama Mas Gibran lagi tutup kuping, terus kayak dijelek-jelekin gitu lah fotonya. Terus abis itu di bawahnya ada bendera merah putih, terus ada foto korban-korban yang meninggal pas demo kali ini. Ya seolah-olah si Pak Prabowo dan Gibran nih, presiden dan wakil presiden, tutup telinga terhadap kematian, tewasnya 10 orang itu. 10 ya. Dan disebutkan bahwa mereka itu yang 10 orang itu meninggal karena kelakuan Prabowo dan Gibran. Ya, jadi yang bisa kita kutip dari omongannya si Salsa R ini adalah yang pertama dia bilang gini, menurutku kondisi Indonesia sekarang ini sedang ada krisis demokrasi. Media-media dibungkam, tidak bersuara. Terus adalah beberapa media yang nggak terafiliasi partai politik, misal Kompas, CNN, dan media-media independen lainnya. Sisanya udah terafiliasi dengan partai politik. Kayak gitu. Terus juga kalau misalnya penonton lihat, itu tuh di poster-posternya itu, yang disoroti netizen juga, poster yang ditampilin sama Salsa R itu, salah satunya ada tulisan Refuse, Resist, Rebel, Revolt. Artinya menolak, melawan, memberontak, menggulingkan. Dan akhirnya ini nih jadi bikin netizen marah, Bang. Kayak, nih Kak Salsa nih gimana sih? Jadi katanya fokus ke tuntutan 17+8. Tapi kok malah jadi kesannya mau menggulingkan presiden. Jadi maksudnya karena istilah arahnya itu mau gimana gitu. Saya setuju, istilahnya agak problematik ya. Misalnya ini sebagai sebuah gerakan, Refuse dan Resist itu masih
Ya mungkin misalnya menolak kenaikan gaji, ya misalkan, bisa kan? Bisa. Dan resist juga di sana lah ya. Tapi kalau sampai mereka mengatakan rebel, itu berontak kan? Berontak Rebel melawan. itu kan konotasinya negatif banget ya. Bukan hanya konotasi, rebel adalah berontak. Perang, jadi perang tidak harus dengan perang fisik ya, tapi gerakan memberontak. Apalagi di ujungnya revolusi, revolt. Ya. Ya kita tahu lah revolusi itu maksudnya menggulingkan pemerintahan yang ada. Kan, mengubah secara cepat gitu pemerintahan yang ada. Jadi saya ngerti kalau sampai banyak teman-teman yang terganggu sekali tuh dengan pernyataan rebel and revolt dari Salsa dan kawan-kawan, dari PPI dan kawan-kawan di Denmark. Ini bukan cuman persoalan katanya cuman mau nyerang DPR gitu kan. Tapi kalaulah menyerang pemerintah, misalnya mengkritik pemerintah, kita harus hormati kan. Ya siapapun boleh lah mengkritik pemerintah kita kan. Kalau kelakuannya emang nggak beres ya kritik aja. Tapi kalau sampai di level ini mereka bilang rebel and revolt, ini kan mengingatkan kita pada 65 dan 98. Pemerintah yang ada, Soeharto digulingkan. Pemerintahan yang ada waktu itu Soekarno digulingkan kan. 65 tuh Soekarno bang? Soekarno. Kan kita tahu ya. Enggak. Kadang-kadang kita tuh ramahnya sukanya mengaitkannya dengan 98 kan. Terus aku kayak 65. Ini kan saya ngomong sama anak Z. Ingat, dan kalian jangan merasa hanya kalian yang nggak paham ya. Iya. Di kelas saya ketika saya ngajar di UI itu, ketika saya tanya what happened in 65 gitu ya, apa yang terjadi 65, itu ada apa ya gitu. Jadi emang biasa lah orang kata. Okay. Tapi itu betul-betul sebuah revolusi. Sebetulnya revolusi dalam artian ya Soeharto dengan cara dia itu menggulingkan Soekarno ya. Sampai akhirnya Soekarno masuk penjara, tahanan rumah dan tewas di tahanan rumah. Tahun 98 Soeharto juga itu mundur dia ya. Tapi semua orang tahu itu karena tekanan dari publik yang sedemikian kuat sehingga akhirnya dia mundur dan diganti oleh Habibie. Soeharto juga tidak pernah diadili dan meninggal di rumah sakit kalau nggak salah ya. Nah sekarang apakah yang sekarang nih 2025 tujuannya juga itu menggulingkan pemerintah Prabowo. Dan untuk alasan apa? Jadi maksud saya gini, kalau 65 tuh alasannya emang luar biasa lah, waktu kondisi memang udah sedemikian sengkarutnya kita ya, ekonomi hancur, politik berantem terus segala macam. 98 berarti kita sekarang politiknya belum hancur bang? Belum. Belum. Kecuali kamu mau berargumen, mau membantah saya dan mengatakan ini hancur memang. enggak, karena sebagai aku kan nggak ngerti skala dulu tahun 65 politik atau hancur 98. itu iya seperti apa. Karena kalau kita di medsos, kalau kan gini kan kita tuh suka diinstruksi sama Bang Ade, ayo dong ikut-ikutin berita politik. Otomatis kita ramah dengan komentar kayak dasar 02. Ya. 01 tuh. 02 tuh siapa? 02 tuh Prabowo. Ya, ingat ya penonton kadang-kadang suka lupa juga. 02 tuh Prabowo. Maksud aku kan gini, kalau kita pemilunya udah kelar, terus tapi suaranya masih terpecah, anak abah lu, misal ada prestasi Prabowo nih, anak abah mana anak abah, diem kan lu gitu. Terus kalau misal 02 lagi ada problem dikit gitu, terus tuh kan mana silent majority, maksud aku kayak ini sebenarnya kita juga belum bersatu. Nah kan maksud aku, jadi kayak aku nggak ngerti kayak kayak gini nih belum politik hancur ya bang. Maksudnya kayak aku merasa aja kamu berani melawan pemerintah, kamu hilang. Hilang. Kan karena bukannya kita juga kalau mau masuk demo kita juga harus ada konsekuensi takut ditangkap atau takut hilang. Sekarang berapa orang yang hilang? Entah, nggak tahu. Enggak, dulu itu demonstrasi kita tuh kita digebukin betulan, ditembak. Ya. Ingat kasus 98 dimulai dengan penembakan di Trisakti. Ada Trisakti, mungkin saya salah ya, daerah Semanggi itu ya, Atmajaya kalau nggak salah. Ya ada mahasiswa yang ditembak pakai sniper dari jauh, tewas 3 orang. Tewas beneran. Kayak gitu TNI apa Polri bang? Saya nggak mau komentar. Karena kita nggak pernah tahu akhirnya siapa yang melakukannya. Terus demonstrasi itu berhadapan bukan lagi cuma dengan sekarang asap apa namanya? Bom molotov. Enggak, lawan dari polisinya pakai apa?
Gas air mata. Iya. Terima kasih Pak Lukman. Gas air mata aja. Oh iya. Ya. Polisi paling pakai pentungan. Kalau dulu tuh betul-betul kita ditembak. Ditembak, digebukin pakai popor senjata, dan yang turun adalah tentara, bukan polisi. Ya. Ya jadi, dan permainan politiknya luar biasa kotor waktu itu. Sekarang barangkali udah kotor ya. Oke. Berarti aku merasa berarti tantangan sebagai Gen Z itu belum seberapa. Belum. Karena Bang, jujur Bang, waktu pas demo yang kemarin dari tanggal berapa itu ya, itu aku beneran seminggu lebih aku nggak bisa tidur Bang. Maksudnya tidur tuh gitu ya? Nggak nyenyak gitu Bang. Aku sampai beli teh chamomile Bang buat tidur nyenyak. Kayak aku merasa, padahal aku kan belum ngerasain dampaknya secara langsung, tapi aku merasa terancam gitu. Maksudnya terancam kayak aku merasa nggak punya masa depan di Indonesia. Oh my God. Segitunya. Allah, maaf. Maksudnya gitu karena karena mungkin karena saking kita harus melihat medsos yang penuh dengan 17/8, penuh demo, terus Avan waktu itu kan, jadi aku merasa kayak paham saya paham, dan ini yang kemudian bisa menjelaskan apa yang akan kita bicarakan hari ini ya, bahwa memang sedemikian, saya nggak mau bilang ada upaya dengan sengaja itu ya yang kamu alami itu, mungkin aja memang ya eranya medsos kan. Jadi apapun kemudian diviralkan kan. Tapi sebetulnya apa yang terjadi sekarang ini, kembali ke pertanyaanmu tentang apakah kondisi sekarang itu enggak lagi seperti tahun 98, benarkah demokrasi kita masih baik-baik saja misalnya? Kalau pertanyaannya itu tidak gelap, Indonesia gelap tuh, saya harus katakan kalau Anda membandingkannya dengan 98, apalagi 65, this is nothing. Ini sih biasa-biasa aja kayak di negara-negara demokrasi maju kayak Korea Selatan barangkali ya. Ada demo-demo, atau di negara-negara Eropa Barat atau bahkan di Amerika ada demonstrasi-demonstrasi, tapi Anda tidak melihat orang ditembaki mati karena jadi kalau sekarang kita sedih dengan apa yang terjadi pada Avan. Kalau dulu tuh kematian orang seperti Avan itu tidak sekali dua kali saja terjadi, berulang kali terjadi. Jadi untuk mengatakan bahwa sekarang itu demokrasinya sudah mati, buat orang seperti saya yang pernah hidup di era 98, apalagi buat orang yang barangkali pernah hidup di era 65, ini kayak come on guys. 65 tuh kapan ya? Nenek kan ya. 65 aja mama aku baru lahir itu. 65 aku baru lahir. Oh iya. Ya beberapa tahun lah ya. Ya. Tapi waktu itu sih 1 juta orang dibunuh. 1 juta. Dulu tuh belum ada PBB Bang, jam segitu, tahun segitu. Maksudnya kayak gini nih Avan yang pembicaraan jadi kemana-mana. Iya, makanya maaf ya Marisa. Tapi saya mau bilang waktu itu terjadi karena waktu itu kita dianggap dikuasai komunis, PKI, dan kemudian Soeharto datang dengan kawan-kawannya untuk membersihkan komunisme ini. Nah, 1 juta orang yang dibunuh itu adalah orang-orang yang dianggap apakah dia anggota, apakah dia pendukung, apakah dia adalah berteman dengan seorang komunis, itu mati semua. Jadi sekarang harus dibilang nothing dibandingkan masa-masa itu. Kuat-kuat ya Gen Z. Kita harus kuat. Nah, kita jangan membiarkan Indonesia bergerak kembali ke arah itu. Iya, maksud aku itu. Itu yang harus, kalau itu saya setuju, ya. Maksudnya jadi jangan kayak mentang-mentang belum separah 98 ya udah diabaikan. Sama sekali enggak. Enggak boleh. Enggak, saya setuju kalau itu. Ini di pointing ya, jangan dipotong nih. Jangan dipotong. Wahai provokator di TikTok. Waktu di sini ya. Siapa? Yang orang PDIP itu siapa? Novi Bule. Novi Bule kalau motong lagi nih ya. Padahal itu nanti opening. Terus maki-maki kita. Sabar, nonton full dulu walaupun panjang. Dulu ya. Iya benar. Tapi penggambarannya Salsa Air ini Bang di Denmark itu mirip-mirip sama penggambarannya Cinta Laura sama Indah Ji yang kita bahas minggu lalu. Di PIS ya. Di PIS, di Kuas Berita juga kita bahas. Iya. Jadi penggambarannya tuh kayak Indonesia tuh lagi sedemikian rusak, lagi sedemikian hancur gitulah. Bahkan kalimat-kalimatnya tuh media dibungkam ya, menghadapi demokrasi terancam. Demokrasi terancam, rakyat kelaparan ya kalau nggak salah. Benar. Jadi demokrasi itu sama sekali mati menurut si Cinta Laura kalau nggak salah yang ngomong begitu, yang ya kurang lebih sama lah. Tapi ini kurang lebih sama artinya gini. Kita bicara Denmark nih, ya. Denmark itu bukan cuma salsa, ingat ya. Ada salsa dan kawan-kawan di sana.
ketua PPI-nya juga. Nah, yang harus diingat adalah ini PPI itu semacam organisasi mahasiswa Indonesia gitu loh, ya. Okay. Jadi dia ada di mana-mana. Nah, di PPI di berbagai negara lainnya kurang lebih semangat suaranya sama. Demokrasi mati ini, media dibungkam itu berulang-ulang digunakan. Yeah. Yang saya lihat tuh ada di Melbourne, ya kalau nggak salah Australia, ada di kalau tidak salah di Amerika Serikat, ya katanya. Dijabarin juga sama salah satunya Korea segala macam. Korea juga begitu ya. Jadi ada gerakan-gerakan sejenis yang tampil di mana-mana dan mereka semua menggunakan media sosial untuk menyebarkannya ke seluruh dunia bahwa kayak Indonesia sedang terancam guys, ya enggak? Indonesia ini sedang terancam. Ya bayangin dia bilang mati kelaparan rakyatnya, orang demokrasi dibungkam, media dibungkam dan seterusnya. Dan bahkan kalau dalam kasus Cinta Laura dan si Indaji, mereka bahkan berharap orang-orang internasional itu ngirim uang, berdonasi untuk membantu gerakan demokrasi di Indonesia. Ya, saya nggak, I have nothing against Cinta Laura dan Indaji ya. Saya bahkan menganggap mereka adalah orang-orang yang pintar. Dan barangkali kita senang lah ya. Ya seperti kalian lah ya. Kalian ini Indaji sering lo ketemu Bang Ade Armando. Dikoreksi ya, tidak sering. Enggak sering. Pernah ketemu akrab gitu. Ya, Ntar kalau sering ya apa? Enggak, sama kita juga, iya. Enggak, dia orang yang sangat baik, sangat ramah. Dia wawancara saya mungkin 2 kali, saya wawancara dia sekali ya dalam acara-acara kita masing-masing, karena menurut saya dia orang yang berpikiran sangat terbuka, sangat kritis, sangat berani ya. Cinta Laura juga kita senang lah ada seorang artis yang selama ini kan bayangan kita artis tuh kayak Eko Patrio kali ya. Yang kayak Tondif atau apa ya, nggak peduli gitu. Iya Dev, jadi agak menulikan diri terhadap selama dia nggak bermasalah, nggak berdampak, udah diem aja gitu. Iya, dan dia malah joget-joget kan. Itu kan contoh terbaik tentang betapa tidak sensitifnya si orang-orang itu kan. Si artis-artis yang tidak sensitif itu atau memamerkan kekayaan, kemewahan. Nah, orang kayak Cinta Laura atau Indah tuh tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah dia mengobral saya tuh kaya gitu, saya tuh sukses dan segala macam. Kalau dia ngomongnya berintonasi bule itu ya karena dia dibesarkan dalam lingkungan itu. Bukan karena dia sombong itu loh. Benar. Ya. Nah, cuman kali ini menurut saya ya tadi kembali ke apa yang Egra katakan, kok narasinya jadi sama gitu sama si teman-teman tadi saya bilang Denmark bergerak atau Ikatan Pelajar Persatuan Pelajar Indonesia PPI di berbagai negara Eropa, kurang lebih tuh Indonesia dalam keadaan gawat. Ya, Indonesia itu sedang terancam, demokrasinya kayak istilah kamu tuh apa tadi, mau mati ya. Udah mati belum kan? Oh iya, politik hancur. Politiknya hancur ya. Bayang kebebasan berekspresi itu dihambat gitu ya. Orang udah nggak boleh bicara, bahkan orang yang menolak dibunuh. Ya misalnya kasus kayak Afan itu kan. Yang buat saya itu kok jadi gini ya? Ya nggak? Kalian sebagai Gen Z gimana ngeliatnya? Apa? Ya ini semua. Kita ada kayaknya kalau aku ngeliat komen ya, kayaknya emang ada orang-orang yang membayangkan mereka tuh udah akan hidup di era 98 lagi. Karena kayak setiap ada orang vokal komentarnya, please jagain abang ini jangan sampai hilang. Kayak gitu loh bang komennya, kayak makanya itu juga yang bikin aku kayak bener gak sih hilang gitu. Kamu percaya itu? Nggak tahu ya. Cuma kadang ada perasaan bahwa ada. Ini mungkin terjadi sekarang ini. Ada. Makanya kayak kadang aku beberapa kali kayak Egra tau lah, kayak kadang beberapa topik yang aku jadi kayak gue berani gak ya muncul gitu. Karena kayak aku juga takut tuh, ada rasa-rasa takut gitu. Iya. Dan memang sudah terjadi sih. Beberapa orang ditahan kan. Oh iya. Siapa aja Gra? Itu Del Pedro Marhaen. Del Pedro Marhaen. Direktur Lokataru Foundation. Ya, itu dia. Walaupun memang sampai sekarang tidak ada penjelasan tentang kalimat mana dari dia yang menyebabkan dia diklaim sebagai provokator. Dan karena itu dia
ditahan, bukan di penjara ya. Terus ada beberapa lagi, misal saya tadi nyatet ada 6 orang namanya Wina Ramadhani apa? Karena dia, orang ini cuma Wina Ramadhani ini bikin postingan yang mendorong demonstran demo ke bandara. Yang iya. Itu 12-13? Mungkin. Iya gak sih? Apa? 12-13 apa? Yang demo yang di bandara, kalau misalnya demo ini nggak didengerin, kita ke bandara aja. Iya. Padahal itu bahaya banget. Dia ngomong gitu di medsos. Ya Allah. Terus diancem kan. Nah, itu bahaya banget. Itu Bahaya bahaya dia, banget. Bang. Terus Kalau dia enggak, minta maaf. itu ekonomi hancur banget sih. Oh iya, kalau Iya, demonstran. itu objek vital namanya kan ya. Betul, Iya, betul. iya. Ya, semua ya sih. Sekarang aja kan udah kita dengar para investor menahan investasinya di Indonesia. Sebagian mungkin akan menarik. Betul, bibit aku masih stuck, guys. Apa itu? Instrumen investasi aku lagi stuck. Oh, kamu main saham juga? Sedikit campur-campuran lah. Iya, tapi berhenti. Sekarang diam. Iya, maksudnya lagi vlog nggak yang ting gitu biasanya. Oh, Kan gitu. biasanya profit banget. Ini lagi kayak stuck tapi untung belum yang minus gitu, Bang. Ya. Ya itu contoh terbaik kan Iya. tentang bagaimana gara-gara keramaian ini maka efeknya langsung kemana-mana kan, ya. Jadi siapa namanya Wina ini adalah orang yang rupanya pernah bikin, ya namanya anak-anak Gen Z ini kan udah paling jago lah ya. Kita serang aja bandara. Bukan bergerak ke bandara. Iya. Terus kan dia minta maaf. Nggak gitu maksudnya. Ya maaf ya kalau Gen Z kerjaannya bersuara terus minta maaf, bersuara minta maaf, Tapi yang namanya itu proses akhirnya- belajar. Narasi dia dibawa-bawa terus ke tongkrongan memang. Iya. Kalau misalnya Komen ini TikTok nggak juga didengar, rame. ya udah kita ke bandara aja, jadinya marak kan. Jadi rame. Jadi itu jadi emang copy paste, Bang. Iya. Jadi semua video yang soal kerusuhan kemarin itu, ya udah kita demo ke objek vital segala macam sampai akhirnya itu kayaknya bertahan 1-2 hari, Bang. Sampai akhirnya hari ketiga tuh baru, please guys kalau kalian nemu komen demo aja ke bandara, please ditolak ya gitu kan. Ini bakalan merusak ekonomi bla bla bla, krismon lagi gitu-gitu, Bang. Iya, Iya, benar. Iya. Nah, mungkin kamu juga bisa ngomong tentang Novi Bule yang tadi saya sebut. Ya kalau Novi Bule sih dia lebih ke Kenapa disebut bule sih? nggak ngerti ya. Mungkin pirang. Iya, mungkin ya, kita nggak tahu. Kalau Novi Bule tuh lebih ke dia ini ngasih tahu ke kita analisis yang dia dapat dari demo ini. Dia bilang katanya dari demo ini dia bisa lihat kejanggalan-kejanggalan gitu, Bang, katanya. Terus dia juga bilang demo ini kayaknya ditunggangin deh gitu. Terus dia nuduh kalau yang nunggangin itu Mulyono katanya, si Mulyono katanya. Katanya Tahu ya penontonnya di Musik iya, Mulyono. biar Pak Prabowo-nya guling terus habis itu digantiin sama Fufu Fafa katanya. Terus Kayak gitu. Terus tapi habis dia, itu iya, silakan. habis itu kan dia bilang dia nyorotin dugaan orang-orang yang diduga dalang dari demo ini kayak yang Del Pedro tadi, terus Riza Khalid. Terus katanya gini, ya tapi gimana dengan orang-orang yang ibarat kayak kader PSI yang dianggap provokator sama dia. Kita nih Cokro TV, PIS dianggap provokator sama dia. Terus dia juga nampilin video Kupas Berita kita, Bang, bagian opening yang Kakak Cindy lagi ngejelasin fenomena viral, itu dipotong terus dia bilang, "Ini provokator, harusnya nggak gitu." Bukan. Nggak tolong Nonton jelasin. dulu, full. Potongannya bilang apa Oh, sih? iya. Jadi potongannya. potongannya bilang gini, si Cindy lagi ngejelasin fenomena lagi viral soal isu DPR joget-joget. Jadi dia bilang di TikTok itu ada fenomena, jadi ada pengumuman kenaikan gaji DPR, kenaikan tunjangan DPR 50 juta. Abis itu DPR-nya joget-joget, akhirnya bikin orang marah gitu. Itu kan ceritanya lagi explain Ceritanya kan. lagi explain, ini lagi opening banget nih gitu. Jadi kayak orang-orang tuh masyarakat ngelihatnya kayak gitu. Padahal sebenarnya waktu itu videonya Orang-orang juga lagi melihatnya gimana? Jadi ada kenaikan tunjangan 50 juta. terus joget-joget. DPR joget-joget. Akibatnya DPR joget-joget. Merayakan kenaikan tunjangannya. Ini jangan dipotong lagi ya. Iya, terus abis itu kita juga nyorotin ekspresi Mas Gibran yang netizen nganggapnya Mas Gibran kayak nggak suka DPR joget-joget. Netizen kan kita lagi jelasin nih. Namanya Tapi fenomena media sosial. iya, cuman kan kita kayak mikirnya, oh itu kan emang mungkin asumsi-asumsi netizen aja, tapi kan emang
Mas Gibran emang mukanya begitu kayak gitu. Dan notesnya kan maksudnya kalau di Kupas Berita kita emang ngejelasin dulu fenomenanya kan, bukan kita langsung dari awal video kita setuju nih sama fenomena ini kan, enggak Bu. Enggak. Jadi itu adalah openingnya. Pengantar intro lah ya. Pengantar intro. Tapi kata dia nih nggak bener tuh, kata si Novi kan. Oke. Nggak bener tuh gara-gara naik 50 juta terus joget-joget. Nggak gitu ceritanya. Iya nggak? Kan dia bilang gitu. Karena itulah kita dianggap sebagai provokator. Jadi harusnya Bang Ade Armando katanya ditangkap juga. Jangan nonton setengah-setengah. Nah, sebetulnya di video itu juga ada kan penjelasan kemudian dari kita. Nggak gitu kasusnya. Ini ada orang-orang yang dengan sengaja menggabungkan nih. Ada video kenaikan 50 juta, ada video joget-joget. Padahal yang joget-joget itu bukan joget-joget lagi ngerayain kenaikan 50 juta. Ini joget-joget aja. After karena sidang itu. Iya, dan emang ada musik yang diputar. Jadi kan mereka kayak terangsang nggak tuh bahasanya. Kayak joget. Jadi pengen joget karena dengerin Terdorong, musik. Karena ada yang mulai kali joget di depan, yang belakang ikut joget. Even sebenarnya seingat aku ya, 2 kali kita ngomongin DPR joget-joget, 2 kali Bang Ade klarifikasi soal itu. Iya. Ya, maksudnya bukan klarifikasi ya, kayak menjelaskan nggak gitu loh gitu. Sebetulnya saya bukan klarifikasi, saya ingin menunjukkan emang ada yang sengaja ingin adu domba. Iya, benar. Ya. Dan harus itu yang ditangkap tuh. Harus orang itu. yang mengkompilasi video itu. Oh, itu salah satunya ya. Itu salah satu provokator kalau menggunakan istilah itu adalah orang yang dengan sengaja, bayangin loh. Lagi joget ditulisin. DPR joget-joget. Nggak, sebelumnya kan ada 50 jutain dulu kan? Ya. Gitu kan? Terus dia cari, ketemu lagi yang joget-joget. Disamain. Nah, emang sialnya kemudian si anggota DPR yang diserang ini malah ngebales. Iya, malah responnya jelek. Responnya ngeselin. Gitu kan. Tapi anyway, saya mau bilang bahwa memang itu yang terjadi ya, bahwa sebenarnya kita itu tidak sedang memprovokasi orang untuk marah joget-joget karena 50 juta. Itu emang 2 hal yang berbeda. Itu. Nah, Novi nih nggak nangkep. Nggak nonton sampai akhir. Tonton dulu Bu. Pakai speed 2 kali nggak apa-apa. 1,5 atau 2 kali juga nggak apa-apa. Tonton. Pasti ketemu bagian ketemu. Atau kali ada orang yang lain yang ngasih ke dia kali. Mungkin ya. Ini loh Mbak Novi. Kacau nih. Iya. Pisin. Apalagi dia ngekaitin juga dengan tunjangan DPRD Jakarta. Nah, jadi dia bilang kenapa Cokro TV ini cuma bahas tunjangan DPR aja, kenapa yang dia salah paham itu. Kenapa nggak bahas DPRD Jakarta gitu katanya. Padahal tunjangannya lebih besar. Terus kan 78 ya. Terus dia bikin cocok lagi lah Bang. Dia bilang, oh Cokro TV tuh gak mengecam karena anggota PSI ada 8 orang sana, orang DPRD. Gitu Bang. Terus aku kayak kita belum ngomong nih. Oh saya tahu nih. Waduh. Itu kan terungkapnya baru-baru ini Bu sebenarnya. Tapi kalau kita mau ngecam kita kecam juga. Iyalah. Iya, benar. Emang waktu pas rame siapa sih yang ngomongin 78 juta? Orang tuh ngomongin tentang DPR kan. Dan yang joget-joget. Ya, kalau bahwa di DPRD DKI ternyata lebih, ya itu kan another story. Gitu loh. Ngapain juga kita ngebelain orang DPRD dapat 78 juta. Emang kita dapat apa? Yang lebih aneh dikait-kaitin sama Pak Jokowi dan Mas Gibran. Itu lebih aneh lagi sih menurut aku. Antara lain dia gambarkan apa tuh? Ya, jadi ya dia bilang yang itu, yang pertemuan. Pertemuan? Itu Gibran. Oh, yang ojol. Oh iya, itu mah aduh, kenapa sih? Jadi Mbak Novi ini, jadi dia bilang Mas Gibran tadi kan si Novi, Bu Novi, Mbak Novi. Daripada kita panggil bule aja gimana? Nah, jadi Mbak Bule ini sempat bilang kalau misalnya kan Mas Gibran sempat bikin pertemuan ke ojol-ojol. KB lalu juga kita sempat bahas tuh yang 8 perwakilan ojol itu ditemuin sama Mas Gibran. Dia sama lah narasinya sama Roy Suryo. Ini mah bukan ojol beneran nih, ojol palsu gitu. Yang aku lihat juga beberapa ojol kan ada yang banyak yang klarifikasi ya di podcast-podcast ya. Saya beneran ojol Pak, kata para ojol itu. Emang ojol nggak boleh pakai sepatu Nike? Ya, emang ojol nggak boleh teredukasi dengan baik? Emang ojol nggak boleh punya public speaking yang bagus? Jadi maksudnya ojol tuh harus gembel kayak gitu. Bu beneran dah, kita harus rajin-rajin naik ojol
ojol, sumpah Bu. Wah, saya naik Gojek aja ada Bu obrolannya setiap hari sama tukang Gojek tuh. Oh Kak, kerjanya dapat slot terakhir ya? Hah, slot? Oh iya. Iya, bagus Bang. Betul. Maksudnya kayak Nggak, misalnya ada yang salah seorang ini bukan si Novi ya, tapi yang lain. Ada yang bilang begini. Ya masa sih anggota DPR itu, anggota DPR lagi. Ojol. Supir ojol itu ngomongnya gini, edukasi. Edukasi. Edukasi, iya. Ini melakukan edukasi. Loh, Lah, emang kenapa? Emang cuman gini, persis yang tadi kamu katakan. Emang orang-orang yang jadi supir ojol itu adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. salah. banget. Tadi pagi aku dapat ojek, dia sarjana perhotelan Bang. Kan? Ya. Keren. Gak ada, gak boleh gitu lah. Masa Nggak gitu, jangan ya. merendahkan profesi gitu Betul. kan. Bener. Ini profesi orang-orang tidak terdidik. No, jangan. Wajahnya bersih. Lah ya mau ketemu Gibran. Iya. Itu Sabun muka murah loh sekarang. itu ada ojol yang bilang gitu. Ya sekarang gini deh Pak, yang saya temuin tuh RI2 loh Pak, gitu kan. Masa iya saya compang-camping jaketnya gitu. Iya bener sih. Kalau Masa kita ketemu Mas Gibran kayak belum nyatok, misalnya kita cewek-cewek ya, atau kayak belum make up, gitu, Lepek kucel. rambutnya. Iya. Minimal kan kita beli dry shampoo yang ada di Iya. Indomaret. Nggak mungkin gitu. iya bahwa kok itu jaketnya bersih ya. Pertama nih, itu kan gampang. Misalnya dia punya udah kumal. Dia kali pinjam dari temen, gue pakai yang lu deh, masih bagus nih. Atau nggak di laundry Bang, 12.000. Iya, itu bahkan nggak terpikir oleh Saibo itu bisa dilakukan. Iya. Atau sepatunya apa? Air Jordan. Air Jordan. Pertama, kan yang datang sebagai supir ojol itu belum tentu hanyalah kalangan yang menengah ke bawah kan? Bener. Sebagian adalah orang-orang yang barangkali berhenti kerja dan udah punya sepatu Air Jordan sebelumnya. Iya. Misalnya, itu paling gampang. Tapi yang nggak tahu nih Mbak Novi Bule ini dan teman-temannya, bukan cuma Novi ini dalam hal ini, Banyak ada yang begitu menganggap banyak itu. orang yang mengatakan bahwa enggak nih, ya Palsu nih, ada yang bahkan- cocok-cocokin. Nih mukanya, ini mah kader PS ini, sampai disamperin sama Bro Koko Dirgantoro. Bahkan nih kalau lihat ada di TikTok kayak, ini kita orang yang berbeda ya, kata Bro Koko Dirgantoro kan. Ini kita bukan orang yang sama. jadi gini. Oh, Jadi udah mereka tahu, itu udah tahu. kan ada foto-foto ya sama si kelompok-kelompok anti Iya, ini itu. nih, anti Gibran ini dibilang, nih foto ini nih ada Disandingkan gitu kan, ada Bang. seorang supir ojol diambil fotonya. Heeh. Ini nih aslinya nih tuh dikasih lihat Iya. foto Mas Koko Dirgantoro Iya. orang Aku PS. tahu tuh, cuma maksudnya pas yang Mas Koko datengin orang Datengin ojolnya, orangnya. aku nggak tahu Nggak sampai datengin, kayak gitu. datengin. Ada, iya. Didatengin. Iya betul. Iya, loh, makanya aku baru tahu. aku Iya, baru iya, tahu. iya. Jadi ini kita orang yang berbeda ya, katanya. Iya. Bener. Nah ternyata ini semua benar. Bayangin 88 orang yang datang itu memang kelihatan berpendidikan, memang ya bukan lower class, lebih ke mungkin middle or higher bahkan ya. Masing-masing kayak bikin video ya, testimoni masing-masing ya. Iya. 8 orang itu. Ya bayangin itu kan memalukan sekali Iya. buat orang yang menuduh bahwa itu semua dibuat-buat. Bahkan salah seorang yang menuduh itu rekayasa kan si Zaskia Meka. Iya, Ya. itu sangat Saya- mengecewakan. Sangat sih. mengecewakan karena kita juga pengagum Zaskia kan, pengagum Hanung suaminya, ya. Jadi, Enggak. oh kan. Kayak saya lah paling tidak. Oke. Saya itu selalu respect sama Hanung dan Zaskia. Menurut saya itu mereka seniman-seniman yang more than cuman sekedar bintang film. Ini Hanung produser. Iya, Apa? Hanung Iya. Bramantyo. Oh, itu ya kagum lah, boleh, Ya. boleh. Istrinya tuh Zaskia Meka. Oke. Oh, baru tahu. Iya. Oke. Jadi mungkin tadi saya kembali ke cerita awal nih, termasuk ke salsa, ya. Bukan orang kayak salsa, orang kayak Cinta Luna, Cinta Laura. Cinta Laura, Udah jadi lu cinta Luna loh. Aduh. Indah Ji, Indah gitu Ji, ya, iya. atau Saskia macam itu, atau bahkan yang Persatuan Pelajar Indonesia ini, mereka sangat concern dengan Indonesia. Bener. Tapi mengingat mereka itu kan datang dari kalangan menengah ke atas ya. Yang ngobrolnya itu sama orang-orang sesama menengah ke atas. Yang nggak pernah betul-betul menginjak bumi gitu loh. Oke. Nggak terlalu paham-paham bener.
apa yang sedang terjadi. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat mereka tiba pada kesimpulan sedramatis itu? Nah, apa? Itu dia. Menurut kalian? Kurang tahu. Ada yang menunggangi. Waduh. Nah, saya akan masuk ke sana jawabannya. Mungkin bukan, ada dua kemungkinan maksud saya. Kemungkinan pertama adalah pakai istilah kamu ya. Ada pihak-pihak yang dengan sengaja, atau itu nomor dua deh. Yang pertama adalah ya karena namanya kaum kelas menengah borjuis ini lagi ngobrol tuh, sementara informasi yang nggak cukup, terus jadi kayak ngambil kesimpulan yang misalnya gini, mereka baca buku tentang taruhlah revolusi di mana gitu ya, tentang teori-teori kritis mengenai kapitalisme, ya. Jadi dengan segera kemakan nih bahwa ini adalah sebuah pemerintahan yang betul-betul melayani kepentingan para konglomerat, para pemodal, dan mereka ini akan menjadi pemerintah yang fasis, yang akan menindas rakyat demi kepentingan diri mereka. Itu obrolan aja gitu loh. Mungkin di antara mereka tuh ada yang lebih pinternya gitu, yang pernah baca buku-buku, terutama buku-buku kiri gitu ya, buku-buku kritis. Kan orang kayak Indonesia juga kadang-kadang keluar tuh itu semangat pembelaan terhadap rakyat kecilnya, which is good ya. Tapi kemudian jangan sampai tiba pada konklusi-konklusi yang over, yang iya, itu yang lagi aku tahan, yang aku bilang tantangannya itu adalah itu, karena pancaran media sosialnya tuh bikin kita berkonklusi juga. Betul. Jadi itu tantangan aku yang ya akhirnya ya, itu tantangan banget. Emang mereka ini nggak peduli sama rakyat, mereka itu emang membungkam. Contohnya itu yang paling gampang, membungkam media. Dari mana itu informasi tentang media dibungkam? Kan nggak ada. Ya, yang kita tahu kan dibilang TikTok sampai dihentikan oleh pemerintah. Itu kan TikToknya yang menghentikan sendiri. Egra atau Nui, siapa yang ngomong? Aku. Kamu kan? TikTok yang Orang sukarela. TikToknya sendiri mengaku bahwa kita ingin mencegah jangan sampai terjadi kayak tragedi yang lebih jauh, kerusuhan yang lebih jauh. Cuma itu ya buat orang-orang situ bilang kayak, alah bohong. Iya. Ya kan? Masa lu ngindarin kayak gitu, lu nggak mikirin yang jualan lewat live gimana? Iya. Makanya dia nggak lama kan, cuma sehari atau 2 hari. Cuma sehari ya. Dan apa tanggung jawab si TikTok juga terhadap para penjual live itu kan sebenarnya kan. Tapi ya gitu. Kan orang TikTok sendiri yang ngomong kan. Kan dia bikin kayak statement, testimoni, pengakuan, penjelasan melalui video kan. Jelas jadi kan. Ya bahwa itu bukan karena tekanan pemerintah. Kan pernah ada KPI melarang, KPI sendiri bilang enggak, itu hoax, kita nggak melarang. Ya. Tapi media-media sendiri barangkali merasa khawatir kan, kalau gua angkat ini jadi kerusuhan yang beneran, kan kita semua akan terkena dampaknya. Iya, alasannya apa sih? Kenapa akhirnya dibatasi? Itu kan ada alasannya kan? Yang mana? Iya, karena yang dibatasi itu media TV. TV dibatasi untuk siaran langsung. Siaran langsung yang tanpa ada jeda gitu loh, tanpa di-delay. Itu mereka memang diminta agar beri waktu untuk kalau perlu ngedit. Ya bayangin kalau waktu kasus Afan ya, itu dia tertabrak itu siaran langsung, Anda bisa bayangkan nggak apa efeknya? Bayangkan kalau orang menonton langsung itu kan bahaya. Kalau lagi makan darah, gitu. Atau anak kecil yang nonton. Anak kecil yang nonton. Itu kita lah lihat orang ditabrak terus digiles oleh mobil. Itu kan menyakitkan, menakutkan kan. Jadi wajar juga kalau media massa dengan spontan mengikuti saja permintaan dari KPI agar jangan live ya, gitu kan. Spontan, Atau orang dikepruk kepalanya gimana? Oke, anyway, saya mau bilang bahwa sebetulnya nggak gitu-gitu amat. Tapi dalam percakapan tuh keluar tuh media kayak si Cinta Laura bilang, Cinta Laura benar ya? Iya benar. Rakyat kelaparan, come on. Ya, saya nggak mau bilang Indonesia udah baik-baik aja. Ada nggak rakyat kelaparan? Ada lah pasti, itu pasti. Cuman menggambarkan Indonesia sebagai
rakyatnya kelaparan itu, ayolah. Bang, tau nggak bukti Indonesia itu sudah keruh dari mata rakyatnya kayak gimana? Contoh waktu pas Indonesia ngasih sumbangan ke Palestina, itu yang awalnya kita jadi dulu mendukung sangat, sekarang dikecam loh bang. Dikecam tuh dalam artian ngapain sih ngasih bantuan ke negara lain, negara sendiri aja masih kelaparan. Ya itu sebagai contoh juga kesempitan berpikir kan, ya. Iya, kalau buat saya sih kesempitan berpikir. Kalau ada orang kelaparan ya dibantu dong, ya. Dan kalau orang tahu apa yang terjadi di Gaza kan memang luar biasa, jauh lebih parah daripada yang dikatakan Nui tentang Indonesia. Atau misalnya yang paling gampang adalah tentang tewasnya Afan. Tewasnya Afan itu bukan tewas karena represi polisi dong, ya kan? Dia itu melarikan, dia dalam kerumunan itu mobil lewat, dia ada beberapa versi kan, salah satu versinya adalah dia didorong sehingga jatuh persis di depan mobil rantis itu dan ditabrak, dan mobil itu memang sedemikian tinggi ya posisinya sehingga si driver, si supir itu tidak bisa melihat apa yang berada di depannya, ya, sehingga itu ditabrak dan dilindas sampai meninggal, sampai tewas. Tapi menurut saya ini harus disampaikan secara proporsional dong. Jangan digambarkan sebagai Indonesia ini sedang mengalami kehancuran demokrasi, media dibungkam, orang kelaparan, orang menderita dan seterusnya. Dan orang diam bahkan malah dikira nggak peduli. Atau kita beda pendapat dikira buzzer. Nah itu juga. Nah itu tuh si Jerome. Wah, nyebelin tuh. Ya, jadi gimana tuh Jerome? Dia bilang apa? Jadi Jerome itu kan sempat abang tahu nggak postingan 150 juta yang dari Jerome? Ya. Nah itu kan pokoknya intinya dia nge-share kan, dia dapat tawaran semacam jadi buzzer, bikin video perdamaian, nanti tanggal 1 September udah kemarin, dibayarnya 150 juta. Jerome ini kesannya dalam postingan itu ya menolak, dan dia membocorkan pesan itu, dan dia bilang kayak, nih duit Pak, gimana sih captionnya, aku takut salah nih, tapi kan intinya ini duit rakyat dipakai buat orang-orang tuh jadi kayak dia kayak bikin rakyat, duit rakyat dipakai buat begini. Iya kan, pajak maksudnya pajak rakyat. Enggak, artinya uang itu datang dari orang yang menguasai uang pajak. Ya mungkin intinya dia dibayar gitu. Pemerintah gitu. Iya. Ya itu kan, itu juga jahat dong. Ya. Kenapa pemerintah bayar 150 juta? Iya, jadi kan alhasil postingannya dianggap buka aib permainan pemerintah. Nah, tapi nggak lama postingan itu dihapus. Nah, disinilah masalahnya, banyak yang kecewa karena Jerome ini nggak kasih klarifikasi jelas. Maksudnya kayak kan sempat di counter sama orang kayak tanya polisi kok nggak salah atau siapa gitu. Ada yang ngecek nomor telepon yang memang nge-WA Jerome gitu. Emang nomor teleponnya terpampang ya? Terpampang. Jadi katanya itu yang nomor teleponnya adalah milik siapa, umurnya 14 tahun atau berapa puluh tahun gitu. Nggak jelas gitu. Maksudnya identitas si anak ini nggak jelas gitu. Terus akhirnya netizen marah lah ke Jerome kan. Nih gimana sih nggak cross check dulu, orang udah kepalang percaya gitu. Kita yang mau menyerukan perdamaian jadi dibilang buzzer, orang-orang jadi takut buat speak up kayak gitu. Akhirnya postingannya dihapus bang. Tapi nggak ngasih apa-apa gitu, kayak maaf ya guys, ini aku nyebarin atau ngeposting sesuatu yang belum tentu valid gitu. Aku juga nggak bisa bisa memastikan apakah ini beneran datang dari pemerintah atau enggak. Dia nggak ngasih klarifikasi sama sekali. Jadi kayak orang kayak, jadi yang kemarin salah apa benar nih, kok dihapus gitu kan. Dia malah bikin story gini bang, katanya gini, jadi dia bilang gini, jadi buat yang mau speak up, be prepare mentally, serangan dari kanan kiri pasti banyak banget, akan ada banyak narasi-narasi yang berusaha bikin karaktermu jatuh katanya. Selama kamu yakin kamu menyuarakan yang benar, membela hak-hak yang dilanggar, membantu orang banyak, fokus ke perjuangan itu. Nah akhirnya pada marah juga dong bang, kayak jadi lo mau ngomong kalau karakter lo tuh sekarang dimatiin gitu. Tapi dengan lu posting 150 juta itu tuh bikin karakter orang mati juga. Jadi kita ngomong menyerukan perdamaian atau kayak misalnya nih yang kemarin kan pas demo bang ada penjarahan, ada pembakaran halte. Itu kan pasti kita udah dong guys, jangan dibakar haltenya, kan yang make kita juga gitu. Nah itu tuh langsung kan orang langsung bilang buzzer, cair. Itu kan namanya mematikan karakter juga. Saya
itu mengalaminya. Karena saya membela polisi bukan dalam arti membela melakukan represi, tapi ya polisi lagi menjalankan kewajibannya ya. Kebenarannya bagaimana? Tuh. Dan rakyat juga harus dibela, bla bla bla. Nah itu sedih nih kayak Jerome ini, menurut saya sedih ya. Harusnya dia ngaku aja. Ini dalam hal ini saya harus puji si bule tadi. Iya, Novi Bule minta maaf. Itu dia minta maaf. juga ada minta Salsa maaf. minta maaf. Semua mengaku bahwa ya si Novi kan bilang bahwa ya saya nggak tahu bahwa itu ternyata sebenarnya benar tuh Gibran ketemu sama ojol. Ya, menurut saya bagaimanapun Novi berusaha untuk menunjukkan bahwa dia inilah dia cukup jantan loh, kan yang perempuan. Yang Salsa Air juga dia minta maaf Bang, karena kan dia sempet kan gini, Salsa Air itu kan inisiator yang pink hijau, gerakan pink hijau itu kan. Nah, katanya kan pink hijau. Pink Hijau. Pink itu kan dari Brave Pink-nya ibu-ibu yang jilbab pink itu yang kemarin kita bahas, yang baru-baru ini banyak banget video yang nunjukin kalau dia ngomong Prabowo babi, Prabowo anjing, bakar Prabowo, diganti Anies, polisi bangsat keluar loh, kayak gitu-gitu kan. Dan sampai ponakannya aja kayak ada yang ponakannya tuh sampai nongol, dia bilang gini, maafin bude saya ya, ini bude saya memang perlu perhatian khusus, jangan dimarahin, jangan dibilang AI juga, karena ini manusia asli gitu, kasihan banget kalau dibilang AI. Nah si Salsa Air ini ngotot awalnya kalau si video yang ibu-ibu itu marah-marah itu AI. Nah akhirnya kan banyak yang marah ke dia. Akhirnya dia minta maaf karena ya minta maaf kalau misalnya simbol itu bikin kalian terganggu, simbol yang pink itu. Dan dia juga minta maaf karena yang dia periksa adalah emang video deepfake AI. Jadi dia nggak cross check yang lain-lain, video yang lain-lain. Tapi ya permintaan maafnya ya pasti diterima lah. Ya tapi sayangnya kemudian setelah dia minta maaf dia bikin Denmark bergerak. Aduh. Dan aku jadi justru waktu pas yang Denmark bergerak itu kan aku merasa gini, yang berantem sama Salsa tuh kan Sahroni ya. Kenapa Sahroni fotonya nggak di? Justru harusnya lu ngedit foto Sahroni gitu. Mau dia tutup kuping lah, mulutnya diapain lah. Harusnya lu pajang di kursi itu. Yang dulu mulai ya di awal. Iya. Dulu kan dia memang viralnya gara-gara berantem sama Sahroni itu kan, diintimidasi. Tapi ya sekarang emang banyak orang-orang semacam itu. Cuman saya ingat tadi kita belum tiba pada penjelasan tentang apakah memang gerakan ini ditunggangi atau tidak. Oke. Tadi kan dimulai dengan mengatakan bahwa bisa jadi nggak ditunggangi. Ini kayak sebuah isu, sebuah pandangan, sebuah narasi yang bergerak begitu saja, semakin lama semakin melebar karena orang saling nambahin satu sama lain nih. Ya. Tapi deng-dengnya adalah selalu ada kemungkinan bahwa ini memang ada pihak-pihak yang dengan sengaja ngasih informasi yang salah. Ya misalnya gini, saya membayangkan orang-orang Persatuan Pelajar Indonesia di negara-negara asing itu, di negara-negara lain itu, selama ini kan nggak ngikutin apa yang terjadi di Indonesia, dalam arti nggak dekat sama rakyat Indonesia, tidak melihat langsung apa yang terjadi di sini kan. Artinya ada orang yang ngasih informasi ke mereka. Betul. Oke. Salsa juga dibahas Bang, kayaknya dulu juga nggak vokal soal pemerintah, terus jadi vokal. Ini VT yang aku tonton ya. Iya. Nah, kalau itu cuma 1-2 negara gitu ya masih oke lah ya. Tapi kalau sekarang di Denmark ada, di Australia ada, di Amerika Serikat ada, di Korea ada, di Perancis ada, bla 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 bla, kan kita harus mulai curiga. Memang ada yang nyebarin informasi tentang yang tadi kita sebut, orang kelaparan, media dibungkam, aktivis ditangkapi, bla 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 bla. Krisis demokrasi. Kalau itu kalau mereka hanya mendengar itu, wajar kalau kesimpulan mereka Indonesia harus diselamatkan. Indonesia sedang mengalami krisis demokrasi. Kita nggak akan salahkan itu. Karena itu menjadi penting bagi kita untuk teman-teman di PPI asing nih lebih hati-hatilah menerima informasi, karena memang sekarang ini ada banyak nih ya, dari apa yang tadi kita bicarakan dalam percakapan kita sebelum ini juga kita sudah sampaikan nih. Kayaknya ada orang-orang yang emang ingin sengaja agar terjadi kekacauan, chaos. Ya, bahkan mungkin tadi rebel and revolution. Padahal Indonesia sih, saya nggak mau bilang Indonesia itu baik-baik aja. Ada banyak persoalan di sini. Banyak yang perlu diperbaiki. Sangat perlu.
ini bisa jadi momentum nih yang sekarang ini. Makanya saya tidak terlalu, menurut saya 17.8 tuh harus lebih rapih menjaga agar tuntutan-tuntutan mereka memang dijawab oleh pemerintah. Ya. Permintaan 17. Jadi harus dijagain terus tuh. Supaya jangan kelihatannya kayak gimmick aja gitu loh. Lagi cari panggung aja bikin 17.8. Karena apa? Karena 17.845 kan. Tapi sebetulnya substansinya tuh nggak ada. Buktikan bahwa substansinya tuh ada. Itu yang sampaikan kepada publik. Saya kan kemarin ngeritik di KB tentang 17.8. Yang marah banyak ya Nu ya? Banyak. Ya kan? Nah saya mau bilang, oke, kalau Anda memang marah, Anda ikut jagain 17.8 itu dijalankan. Benar nggak terjadi perubahan dalam struktur penghasilannya para anggota DPR? Jangan cuman mendengar ada kabar bahwa sudah diturunkan gajinya gitu. Udah selesai. Udah bahagia. Jangan, Udah. belum. Kan 17. 17 masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Tapi kita sama-sama tidak mendukung gerakan-gerakan yang mungkin demonstrasi it's okay lah ya. Tapi kalau demonstrasi, kan gerakan-gerakan yang bikin kacau ini selalu dilakukan pada malam hari. Iya. Jadi kalau aja orang demonstrasi sampai jam 5, jam 6 sih masih nggak apa-apa ya. Begitu habis jam 6. Gitu. Makanya dia nggak bisa tidur. Hati-hati ya guys. Dia semuanya mantau ya, tiap guys. malam. Boleh menyuarakan keberpihakan kepada rakyat, tapi kita harus hati-hati. Itu ada tunggang. Tapi Egra waktu itu juga naik kereta kan nggak? Nggak, aku nggak. Enggak. Tapi kamu merasa? Tapi emang susah, maksudnya akses Macet, jalannya macet. tuh sini iya. tutup, sini tutup, sini Iya. tutup, lewat mana gitu. Iya. Waktu itu kita untuk beberapa hari libur ya. Nah Iya. itu guys yang kemarin komen Cokro TV bungkam, tutup mata. Enggak, kita tidak bungkam, kita tidak Aksesnya. masuk. Iya. Aksesnya nih bagaimana, mau ke sini nggak bisa, mau ke sini nggak guys. bisa. Kita zona merah. Iya. Keretanya nggak jalan. Kereta nggak jalan, mau ke sini susah. Tapi satu misalnya barangkali penonton juga harus sadar, kita memang cenderung jadinya seperti tanda petik membela pemerintah ya. Dan menyalahkan para, tadi kan kita ngomong tentang Cinta Laura, kita ngomong tentang Indah, kita ngomong tentang Jeremy dan segala macam. Jerome ya. Jerome ya, bukan Jeremy ya. Iya, Jerome ya. Jerome. Itu tidak dengan semangat ingin menjelekkan kelompok-kelompok yang kritis ya. Benar. Kelompok-kelompok yang kritis kita dukung untuk terus bersuara. Cuman saat ini celakanya ada kalangan-kalangan yang memang kayak menggunting dalam lipatan, ya. Oke. Menunggangi hal-hal semacam itu. Itu kita harus sadari bersama. Kita kepengen Indonesia lebih baik, tapi kita nggak bisa biarkan, dan kita akan berusaha keras untuk memperjuangkan ke arah itu. Tapi untuk itu kita harus hati-hati. Jangan pernah kita biarkan kelompok-kelompok yang penunggang ini yang sudah sukses tahun 65, sudah sukses tahun 98, dan which was good ya. 65 dan 98 kita nggak menyesal bahwa itu terjadi. Tapi yang kali ini, is it worth it untuk mengatakan gulingkan Prabowo gitu misalnya sekarang ini dalam kondisi semacam ini? Iya, diganti Anies. Ganti Anies. Enggak, kalau dari aku sih ya, maksudnya kayak ya aku respect banget lah sama orang-orang yang speak up ini kayak Salsa Air, Jerome dan lain sebagainya. Bukan Jeremy ya? Bukan, Jerome Pauline. Karena aku ngikutin Jerome Pauline tuh dari awal dia bikin YouTube, Bang. Kan dia YouTuber kan. Nah, jadi fansnya Jerome ini dulu. Iya. Aku ingat, Bang. ngikutin Jerome banget kan. Makanya kayak ya menurut aku sih lebih bertanggung jawab dan berhati-hati lagi ya, kayak Bang Jerome nih, kayak yang aku lihat nih cuman ngapus postingan terus nggak minta maaf, padahal ya blunder ya menurut aku. Tapi dia harus bertanggung jawab dengan 9,4 juta followersnya gitu. Menurut aku ya gitu. Dan Salsa Air juga mungkin ya kalau misalnya memang mau fokus ke tuntutan 17+8, fokus aja, jangan kemana-mana. Jadinya netizen nih bingung nih, kita sebagai netizen ini arahnya mau kemana nih. Denmark bergerak 17+8 kayak beda arah gitu. Apalagi kalau udah ngomong revolt. Iya, akhirnya kan jadi orang mikir, oh jadi mau gulingin Pak Prabowo atau mau fokus ke DPR gitu. Iya. Apa? Dari kamu apa? Mau ngomong apa?
Jangan dikatain Gen Z-nya FOMO ya. Aku sering kemarin aku baca tuh yang di Kupas Berita kan, yang kemarin episode kemarin banyak tuh tulisan Gen Z FOMO, Gen Z FOMO. Maaf ya teman-teman kalau misal Gen Z-nya ada salah, itu proses belajar gitu. Nggak, benar, saya setuju. Benar. Itu perlu digarisbawahi. Iya. You are not against itu. Bahkan saya mau bilang gini, Noy, nggak apa-apa kalau itu FOMO. Kalaupun itu FOMO, ya nggak apa-apa, FOMO aja. Artinya kan gini, kita harus memang melibatkan. Artinya saya ini sebagai orang tua ya, kan bilang, kalian anak muda nih, kalian harus melibatkan diri dalam proses politik kita. Jangan cuman apa sih flexing atau apa segala macam gitu ya. Terlibat, belajar. Ya kan masa depan Indonesia di tangan kita ya. Kan buat kalian juga. Ya. Betul. Meleknya harus dari sekarang. Karena itu misalnya kayak tadi yang saya bilang, saya itu termasuk orang yang mengagumi anak-anak muda. Nah, salah satu tokoh yang saya kagumi itu namanya Gibran. Anda suka atau enggak ya? Ini penonton boleh suka boleh enggak. Tapi buat saya anak muda ini ngambil resiko jadi wakil presiden, dimaki-maki segala macam, dan dia dengan wajah yang Tapi yang paling lucu adalah mungkin milenial sih atau yang lebih tua tuh ngomong gini ke Gen Z gini. Kalian tuh baru-baru ini aja speak up, dari kemarin kemana aja, pas 98 kemana aja. Mohon maaf, belum lahir. Masih kecil. Belum lahir. Kita bukan anak kecil yang kayak zaman sekarang yang dari SD atau SMP udah dipegang HP. Kita SMP masih megang HP Asia. Belum lahir, mohon maaf. Kita nggak bisa bersuara. Kita nggak tahu kita lagi ada di mana. Nah, kan? Sekarang perlu menurut saya tuh anak-anak muda nih Gen Z mulai buka-buka berita tentang politik. Tonton Cokro TV enggak ya? Iya, boleh. Kalau nggak apa-apa FOMO tuh kata Bang Ade, nggak apa-apa FOMO. Nggak apa-apa FOMO. Kenapa? Kan itu kan fear of missing out ya. Fear of missing out. Iya, betul. Kan kayak takut ketinggalan. Iya. Ya udah bagus. Bagus. Kan kayak juga K-pop kan dimulai dengan FOMO juga. Semua orang suka K-pop ikut. Nah, sekarang jangan cuman musik, jangan cuman film, jangan cuman fashion, jangan cuman kuliner. Tapi masa depan juga. Masa depan, nggak betul proses politik. Benar. Kalau perlu mulai menyiapkan diri menjadi para anggota partai politik, mengaju menjadi caleg-caleg tahun 2029, 2034. Kita wujudkan konsumsi DPR tuku. Tuku apa? Kopinya tuku ya. Itu lucu banget di medsos ya. Iya. Oke, setuju. Yeay. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Stay tune terus di Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye. Thank you.